Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, hatimu ada bagi. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau aja bidang hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu ini firman Tuhan terambil dari Efesus 3 ayat 20. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah pada ibadah minggu ini Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini dengan tema lebih dari yang kupinta. Dalam Efesus 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya dari Paulus, aku berdoa untuk jemaat di Efesus, dan dalam doanya itu Paulus meminta kepada Tuhan yang pertama supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu atau jemaat oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan yang kedua, doa Paulus supaya jemaat atau kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang serta tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Yang ketiga, supaya kamu atau jemaat itu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itulah doa Paulus. Dari 3 permohonan doa yang Paulus sampaikan kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus, kita dapat belajar 2 kebenaran penting. Apa yang Tuhan dapat lakukan lebih dari apa yang kita minta kepadanya. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jemaat di Efesus adalah pewaris kerajaan Allah oleh karena iman mereka kepada Kristus. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 1, di situ ada beberapa istilah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga, memilih,
dan memetraikan dengan Roh Kudus. Hal ini menunjukkan pada kekayaan rohani yang dimiliki oleh orang percaya di Efesus ketika mereka menerima janji Injil dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mengapa? Karena kita adalah ahli waris surgawi. Dan Tuhan terlalu sanggup memberikan kekayaan hikmat kepada orang yang percaya kepadanya, kepada orang yang mengandalkannya. Mengapa? Karena hikmat Allah itu lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Melebihi pengetahuan yang kita tahu, melebihi ilmu yang kita miliki. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sanggup memenuhi apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhanlah sumber hikmat dan pengetahuan. Sebagaimana dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, bahwa sumber hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh hikmat dan pengetahuan itu? Kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam kitab Yakobus dikatakan, jika kamu atau jika ada orang yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Mengapa? Karena dialah sumber hikmat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak sanggup menjalani kehidupan di tengah dunia ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa hikmat yang daripada Tuhan. Mengapa? Karena dunia ini sudah dicemari oleh dosa. Dunia ini sudah terlalu jahat, dunia ini sangat licik, bahkan dunia ini sudah sangat kotor adanya. Karena itu, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menjalani kehidupan di tengah dunia ini? Kita perlu meminta hikmat dan pengetahuan dari sumber hikmat itu. Bukan hikmat saja yang kita minta, tapi juga pengetahuan. Mengapa? Karena pengetahuan akan memampukan kita untuk mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dua bagian penting ini dari kebenaran firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kita. Tuhan terlalu sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, berkati pemerintah, berkati tim medis, berkati sinode kami. Kami rindu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau terus ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.